bakal ini memahami ekonomi. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan bacanya. Silakan yang membaca. Ya. Pengertian dan sejarah ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi. Saya lakukan dan Adam Smith. Salah satu karya pertama tentang ekonomi ditulis oleh Singapura yang hidup sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Karyanya adalah Ekonomi Martikus yang berarti manajemen rumah tangga. Isinya dialog Socrates dan Critobulus mengenai pengaturan manajemen rumah tangga, termasuk pembagian pekerjaan dan pentingnya pendidikan bagi semua anggota rumah tangga. Posisi ekonomi sebagai ilmu pengetahuan semakin penting, khususnya setelah penerbitan buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith pada tahun 1776. Di dalam bukunya, Smith menganalisa keadaan pasar. Setelah terbit buku The Wealth of Nations, muncul sebagai pemikiran ekonomi yang mengembangkan ilmu ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi pun mencakup mikroekonomi dan makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi melihat ekonomi secara luas, baik nasional atau internasional. Mikroekonomi melihat interaksi individu dan perusahaan dalam suatu sistem ekonomi. Oke, jadi bisa dikatakan dalam dua tokoh ini, Singapura dan Adam Smith ini, dia membahas tentang ekonomi, dan ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan mikro. Yang dimana ekonomi makro itu melihat ekonomi secara luas dan dunia, baik nasional atau internasional. Sedangkan mikroekonomi melihat interaksi individu, yaitu kecil ya. Bisa dipahami dari teorinya si Singapura dan Adam Smith? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Boleh dibaca, Nadia? Kalau nggak kelihatan, tolong baca aja ya. Barter dan uang. Salah satu konsep penting dalam sejarah ekonomi adalah barter. Barter adalah perdagangan dengan saling menjual barang. Karakter ini dilakukan karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Syarat-syarat barter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang yang ditukarkan ada secara fisik atau nyata. Yang kedua, individu atau kelompok yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan barang yang ditukarkan pada saat bersamaan. Yang ketiga, barang yang ditukar harus memiliki nilai setara atau mendekati. Yang terakhir, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, jadi barter ini mungkin zaman dulu itu orang tua kalian untuk membeli barang itu dengan cara barter, dan seiringnya perkembangan zaman datanglah uang. Nah, jadi barter itu dulu masih menggunakan sistem barter. Pada zaman dulu itu orang tua kalian mungkin ya masih menggunakan barter, dan sekarang juga mungkin masih ada di sebuah desa yang pelosok yang masih menggunakan barter. Contoh dari barter itu misalkan Julpa mempunyai beras, Sumina mempunyai sayuran. Nah, Sumina ini membutuhkan beras dan Julpa ini membutuhkan sayuran. Jadi
Pada perkembangan selanjutnya, sistem barter yang merepotkan sehingga manusia mencari alat yang dapat digunakan sebagai pengganti nilai sebuah barang. Sejak 650 sebelum Masehi di daerah Libya, Turki, koin besi menjadi pengganti nilai barang. Kemudian ditambah ada koin yang berasal dari emas, perak, atau tembaga sebagai alat utama jual dan beli barang. Saat ini bentuk uang beragam. Uang dalam bentuk koin masih ada, namun umumnya berasal dari bahan tembaga. Nilai koin sebagai uang pun tidak sama dengan harga barang yang dibeli. Selain uang dalam bentuk koin, uang dalam bentuk kertas pun mulai hadir. Pada abad ke-20, uang dapat tersimpan secara digital di bank-bank. Orang yang ingin memperoleh uang dalam bentuk fisik harus mengambil di bank atau melalui ATM. Pembelian barang atau pengiriman uang dari seseorang kepada orang lain dapat dilakukan secara digital. Oke. Pada perkembangan selanjutnya, sistem barter dianggap merepotkan hingga manusia mencari alat yang dapat digunakan sebagai pengganti nilai sebuah barang. Jadi berkembangnya zaman, apalagi sekarang di zaman modern, uang itu sudah hadir. Dan sejak 650 sejarah Masehi di daerah Libya dan Turki, koin besi menjadi pengganti nilai barang. Jadi awal mulanya ada koin di daerah Libya dan Turki. Kemudian berkembangnya zaman juga koin tergantikan oleh uang kertas. Nah, sekarang kan yang silakan. Oke, dari pengertian sejarah ilmu ekonomi ini apakah bisa dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau misalkan bisa dipahami, Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Di sini ada kebutuhan manusia. Di sini juga jenis-jenis kebutuhan terbagi menjadi 3 berdasarkan tingkat intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Dia bisa dibacakan kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Dari kebutuhan primer bisa dipahami nggak apa itu kebutuhan primer? Bisa, Bu. Apa? Jadi kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi terlebih dahulu. Iya. Contohnya tuh kayak beras, pangan, papan, sandang. Oke, betul ya dikatakan Saidi. Kebutuhan sekunder boleh dibacakan Siti Julfa. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Bisa dipahami nggak? Coba kalau bisa dipahami, kebutuhan sekunder itu jadinya apa? Kebutuhan sekunder itu kayak kebutuhan setelah primer, contohnya itu seperti baju, terus tas, buku. Betul ya katakan Siti Julfa. Terus yang terakhir ada kebutuhan tersier. Seminar bisa dibacakan? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Bisa disimpulkan jadi kebutuhan tersier itu apa? Jadi kebutuhan tersier itu kebutuhan yang sangat mewah gitu ketika dipakai. Jadi anak-anak dari kebutuhan tingkat intensitas itu ada yang belum paham? Apa sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau misalkan udah paham, Ibu lanjut ya. Oke, di sini ada jenis-jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Bisa dilihat, ini ada gambar apa? Petani. Petani lagi ngapain nih? Membuat sawah. Oke, jadi kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, petani membutuhkan alat gajah. Ada lagi nggak contohnya apa? Membutuhkan bibit. Apa? Membutuhkan bibit padi. Oke, contohnya juga bisa ya diri kita. Pasti diri kita juga membutuhkan pendamping hidup, itu juga termasuk kebutuhan individu ya. Yang kedua ada kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik yang sudah ada di gambar ini ya.
Dari ini ada yang bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Bisa dibacakan? Aduh, Ibu capek ngomong mulu. Nadia boleh dibacakan? Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. 1. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya yang harus dilakukan saat ini. Yang kedua, kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Oke, jadi kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dengan harus dilakukan saat ini. Contohnya, kalau kalian lapar pasti langsung makan kan? Iya. Jadi itu salah satu contoh kebutuhan sekarang. Yang kedua ada kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan. Jadi kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya pendidikan. Kalau kalian ingin kuliah pasti kalian menabung. Itu salah satu kebutuhan masa mendatang. Dari jenis kebutuhan berdasarkan waktu, apakah dapat bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, Ibu lanjut ya. Di sini ada jenis-jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Boleh dibacakan lagi, Sedia? Jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan yang pertama ada kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik. Adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jenisnya antara lain pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan pelatihan. Oke, udah jelas banget ya kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Tanpa Ibu jelasin lagi, kalian udah paham nih kebutuhan jasmani dan rohani. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau misalkan bisa dipahami, Ibu lanjut ya. Soalnya waktunya udah terbatas juga nih. Di sini ada